Buku Sejarah Teks Al-Quran dari Wahyu sampai Kompilasinya. Bab 18 Orientalis dan Al-Quran. Pada bab 18 ini membahas tentang serangan orientalis terhadap Al-Quran dalam berbagai dimensi, termasuk upaya untuk meragukan keaslian teksnya, menyerang proses kompilasi Al-Quran, mengubah istilah Islam dengan istilah asing, dan menuduh Islam sebagai pemalsuan terhadap agama-agama sebelumnya. Serangan-serangan ini bertujuan untuk mencemarkan kemurnian teks Al-Quran dan merendahkan Islam secara keseluruhan. Bab 19 Beberapa motivasi orientalis, kajian subjektivitas, pemahaman tentang orientalisme, studi agama dan konflik di Timur Tengah perlu dipertimbangkan dalam konteks sejarah. Kritik terhadap orientalisme telah lama ada, dan orientalisme memiliki dampak sosial yang signifikan. Penting untuk mendengarkan pandangan dan akademisi Muslim sendiri, serta mempertimbangkan tanggapan Barat terhadap kritik tersebut. Kesadaran akan konteks dan kerangka interpretatif yang digunakan juga penting dalam mengevaluasi karya-karya orientalis. Berikutnya buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dari Taufik Adnan Amal. Lampiran pertama, kaum muslimin dan Al-Quran. Tradisi pembacaan dan penghafalan Al-Quran memiliki peran sentral dalam Islam sejak awal sejarahnya. Meskipun Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, terjemah ke bahasa non-Arab telah menjadi topik kontroversial. Meskipun demikian, upaya terjemah telah dilakukan untuk memungkinkan pemahaman Al-Quran oleh umat Islam yang tidak menguasai bahasa Arab. Meskipun terdapat penentangan terhadap terjemahan, pandangan yang memungkinkan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa lain telah ada sepanjang sejarah Islam. Pelarangan terjemahan telah menciptakan kesulitan bagi umat Islam non-Arab, bertentangan dengan tujuan pewahyuan Al-Quran untuk dipahami oleh semua manusia. Meskipun bahasa Arab dianggap sakral, manusia memiliki kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa-bahasa dunia lainnya. Lampiran kedua, kesarjanaan Barat dan Al-Quran. Sejarah terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa Eropa mencerminkan perjalanan dari pandangan yang penuh prasangka menuju pemahaman yang lebih mendalam dan terbuka. Awalnya didorong oleh motif politik dan agama. Terjemahan awal seringkali mencerminkan upaya untuk menegakkan superioritas agama Kristen, terutama selama periode Perang Salib. Namun seiring dengan berkembangnya pengetahuan tentang bahasa Arab dan Islam di Eropa, terjemahan-terjemahan yang lebih akurat dan kritis muncul. Karya-karya kesarjanaan seperti yang dilakukan oleh Gustav Weil, William Muir, dan Theodor Noildijk, meskipun kontroversial di kalangan umat Islam, memberikan kontribusi penting dalam pemahaman lintas budaya tentang Al-Quran. Pergeseran dari pandangan apologetik menuju pendekatan akademis yang lebih beragam dan terbuka terhadap dialog antar budaya mencerminkan perkembangan intelektual di Barat sepanjang abad-abad. Saat ini kajian-kajian Al-Quran di Barat tetap menjadi bagian penting dari usaha untuk mempromosikan pemahaman saling tentang agama dan budaya meskipun terdapat perbedaan pendapat.